Saya ditanya kemarin waktu ngisi pelatihan. Pertanyaan ini umum dan diulang setiap tahun, nggak ada habisnya. Apalagi kalau sudah menjelang Desember. Ada salah satu teman Katolik bertanya kepada saya di forum, memberanikan diri, Pak Kapus, kenapa ya saya ini orang Katolik, kebetulan waktu itu Katolik beliau, saya kalau Idul Fitri mengucapkan selamat Idul Fitri kepada saudara saya Muslim, tapi saudara saya Muslim tidak mengucapkan Natal kepada saya. Apakah hukumnya memang haram yang mengucapkan Natal itu memang apakah haram sih di dalam Islam itu? Maka saya jawab, seperti teks agamanya satu. Tergantung gimana melihatnya, memahaminya. Itu sama dengan hukum nikah, Ibu Bapak. Nikah itu kalau di Islam, teman-teman yang bukan Muslim itu ada hadisnya, an-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku. Sunnah ini ada yang mengartikan istihbab, ada yang ngomong cuma ya yang dilakukan oleh, bukan berarti sunnah. Tapi oke, kebanyakan dianggap sebagai sunnah. Tapi di dalam hukum fikih, nikah ini bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi mubah. Nikah itu bisa wajib bagaimana di dalam Islam? Kalau yang bersangkutan sudah nggak bisa jaga ininya ini, kalau nggak nikah zina, maka dia menjadi wajib nikah supaya tidak berzina. Itu di dalam Islam itu. Jadi ada pemuda udah pokoknya pengennya zina aja, daripada zina udah nikah aja. Kalau nikah kan di dalam koridor keagamaan. Nikah itu bisa haram. Gimana kok haram, Pak? Iya. Kalau nikahnya dia sengaja untuk menyakiti perempuannya ini. Nikah untuk menelantarkan si perempuannya ini. Niatnya sudah buruk. Nikahnya jadi haram. Nah, terus apa hubungannya? Sama ngucapin Selamat Natal itu juga banyak rentang hukumnya itu. Kok ada yang mengharamkan, Pak? Ya karena ada satu teks dibaca dengan tafsir yang berbeda. Kalau menurut kiai saya, bukan saya ini, menurut kiai saya, ngucapin Natal itu ada yang wajib. Loh, kok wajib, Pak? Iya. Bagi siapa itu? Bagi Pak Presiden. Karena dia punya umat, rakyat, diantaranya adalah teman-teman Katolik dan Kristen. Maka bagi Presiden mengucapkan Selamat Natal itu adalah wajib. Pak Menteri Agama hukumnya mengucapkan Natal itu wajib. Saya sebagai Kapus Kerukunan Umat Beragama wajib. Pak Kanwil wajib. Pak Kanmenak wajib. Pak KUA wajib. Karena apa? Umatnya ada yang Nasrani. Terus yang sunnah gimana, Pak? Ada yang sunnah ngucapin Natal itu. Contohnya, Ustadz siapa? Ustadz Harwis punya tetangga, teman Nasrani. Sehari-hari kalau lagi pergi nggak ada orang, ngomong, Pak, tolong ya lihat-lihatin rumah saya deh. Barangkali nanti ada yang jahatin. Sama tetangganya dilihatin kalau ada orang yang mencurigakan, dipantau. Hubungan baik sehari-hari. Maka ketika ucapan Selamat Natal itu disampaikan, hukumnya menjadi sunnah karena setiap hari sudah hubungannya menjadi baik. Loh, yang haram gimana, Pak? Ada yang haram, kata kiai saya. Ada satu komunitas, sebuah desa, semuanya Muslim. Dia nyari-nyari orang Kristen untuk ngucapin Natal. Nggak ada perlunya kan? Nggak punya kenalan, nggak punya apa. Tergantung konteksnya. Hukum itu tergantung konteksnya. Bagaimana kita yang hidup berbangsa bernegara kayak gini, yang nggak mungkin hidup satu komunitas sendiri, ya pakai yang sunnah tadi itu. Kok pakai yang haram? Berkemanusiaan itu maksudnya apa? Berkebudayaan. Kalau di dalam bahasa
Arabnya beragama itu, berkeyakinan ini hablum minallah. Berkemanusiaan ini hablum minannas, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia. Orang beragama kok cuma hubungannya sama Tuhan, dia ignore dengan hal-hal yang hubungannya dengan manusia, ya nggak beragama dia. Orang aku beragama tapi dia cuma berkemanusiaan, tapi dia nggak mau beribadah, ya berarti bukan beragama. Jasad baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua orang Muslim pasti merindukan ke sini, pengen ziarah ke sini. Yang ingin saya tanyakan, kubah hijau ini Bu Bapak, sama the green minaret ini, menara hijau ini kan posisi di Madinah. Ini arsitektur mana kira-kira Ibu Bapak? Ada yang tahu? Posisi di Madinah nih, posisi di Madinah. Madinah itu Saudi Arabia. Lah, arsitektur hijau ada kayak topi nih, menara kayak topi ini, ada yang tahu arsitektur mana? Romawi? Ada yang lain? Itu peninggalan Turki Utsmani. Karena Ottoman Empire waktu itu kekuasaannya sangat luas, termasuk menguasai Mekah Madinah itu dikuasai oleh Turki Utsmani. Ibu Bapak kalau ke Jerman, ke negara-negara Hongaria yang sekarang menjadi Serbia, Bosnia, Slovakia, Polandia, masjidnya itu semua kayak begini. Karena dulu di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Sampingnya ada yang tahu? Aqsa, Al-Khadra, Yaqubatul Khadra, Aqsa. Yang ini ada yang tahu? Sunan Ampel, ini tempat kota saya bonek Ibu Bapak, Surabaya. Ini arsitektur Masjid Sunan Ampel. Yang di sini Kudus. Sama enggak arsitekturnya? Beda-beda kan? Tapi apakah ini semua bisa saya katakan masjid? Ya masjid, gimana sih Pak? Tapi arsitekturnya beda. Artinya ini di dalam beragama itu berbudaya Ibu Bapak. Sunan Ampel tuh nggak pernah bayangin bikin masjid kayak Nabawi ini, nggak pernah. Karena Sunan Ampel ngerti kondisi Jawa waktu itu ya limas ini. Ini kan cuma direproduksi saja masjidnya. Sunan Kudus, karena mayoritas di Jawa, di Kudus waktu itu adalah teman-teman beragama Hindu, maka sampai menaranya ini. Ini kalau Ibu Bapak masuk ke dalam masjidnya, itu arsitekturnya Hindu semua. Tempat wudhunya itu sampai ada model kayak Linggayoni, ya mirip-mirip gitulah. Itu tempat wudhunya Hindu banget. Dan yang menarik Ibu Bapak, kalau ke Kudus sampai dengan hari ini, cari kuliner yang paling ngetop di sana. Kalau di sini kan gondro ya. Tadi pagi saya sudah diajak sama Pak Hasbullah makan coto, pagi-pagi makan coto di Nusantara. Kalau di Kudus ini sampai hari ini, yang paling ngetop di sana kulinernya, ada yang tahu Ibu Bapak di Kudus itu? Ada yang tahu? Belum pernah tahu ya? Soto kebo, soto kerbau. Sorry Ustaz, saya ngomong kerbau lihat sampai nggak enak, saya mohon maaf, nggak niat begitu. Soto kerbau, saya lihat atas ya, biar nggak ini menimbulkan ketiga kerukunan ini. Di Kudus sampai sekarang itu kulinernya yang paling terkenal itu Ibu Bapak, soto kerbau. Ibu Bapak kalau cari soto sapi di sana nggak ketemu. Karena apa? Waktu itu Sunan Kudus ketika menyebarkan agama Islam, itu bilang kepada semua umat muslim, jangan kamu sekali-kali menyembelih sapi. Karena sapi itu hewan yang dimuliakan oleh saudaramu yang beragama Hindu. Dan itu sampai sekarang. Orang di Kudus itu, yang asli Kudus ya, nggak mau makan sapi itu, nggak mau. Makannya kerbau. Kalau ada yang makan sapi, pendatang kayak saya datang ke sana, mungkin di sana bukan orang asli Kudus. Itu saking
dalamnya orang-orang tua kita dulu, penyebar agama kita dulu itu menghormati lokalitas budaya yang ada. Next. Nah, ini yang Katolik ya, saya tanya ini. Pak Bastian ya? Pak Bastian ya? Paus siapa itu Pak Bastian? Yang jelas bukan Paus Fransiskus ini. Paus Benediktus. Lihat bajunya ya. Itali banget kan ya, Vatikan banget, Roma banget kan ya. Ini barok style. Next. Nih. Ada yang tahu ini gereja mana? Ini gereja di Jogja. Jadi kalau saya punya tamu asing interfaith selalu saya bawa ke sini. Ya ini romo-romonya pakai belangkon lah. Ini arsiteknya Jawa semuanya lah. Ini namanya gereja Ganjuran. Kalau yang Jogja, ini gereja Ganjuran. Dan dia di sini alat musik Jawanya lengkap banget. Samping sini, ya enggak kepotret lah. Saya kasih tahu ceritanya aja. Samping sini lah Pak, lah sini. Itu ada lengkap gamelan Jawanya. Jadi kalau kami kedatangan tamu asing interfaith dialog, selalu kita ajak ke gereja Ganjuran. Saya tunjukkan Katolik Indonesia ini kayak Romo Sudio Pranoto, 100% Katolik, 100% Indonesia. Next. Nah ini siapa? Bunda Maria. Kalau orang Islam, Siti Maria. Yang digendong, kalau teman Katolik, Yesus. Kalau orang Islam, Nabi Isa. Lihat bajunya, Siti Maryam, Bunda Maria. Ini yang di Vatikan sana, ya ini Eropa banget toh. Begitu sampingnya yang di Ganjuran, Bunda Marianya pakai kemben. Ini Bunda Maria, Siti Maryam pakai kemben dia. Bayangkan. Karena kalau orang Jawa dikasih begini waktu itu nggak paham, ini apaan ini nggak paham. Pahamnya dipersonifikasi kayak Nyi Roro Kidul itu kan anggun ya. Nah ya kayak gini nih, kalau oh ternyata Bunda Maria itu sosok yang anggun tuh. Ya patungnya jadinya kayak begitu itu. Makanya saya ngomong sama Romo Agustinus Ulahayanan, ini kayaknya Siti Maryam yang pakai pakai kemben gini dunia akhirat ya cuma ini doang saya bilang. Yang lainnya nggak ada. Ini karena apa? Penyebar agama pada waktu itu, orang-orang kita tua dulu, beragama itu ya berbudaya. Next. Ini gereja yang dari Toraja. Nah ini kan tongkonan ya Mas? Apa tongkonan ya? Nah ini yang di Amerika ya kayak begini arsitekturnya. Tapi dua-duanya adalah gereja. Next. Nah ini yang Buddha. Mana teman Buddha tadi? Ini rupang Buddha mana? Thailand. Ini rupang Buddha mana? Myanmar. Ini rupang Buddha mana? Indonesia. Cirinya apa? Kalau saya tanya biku-biku, cirinya rambutnya rambut serikaya. Bahasanya beliau gitu, rupang asli Indonesia itu Buddha itu rambutnya rambut serikaya. Ini menariknya, saya pernah ketemu salah satu biku. Pak Wawan, saya ini juga resah ini. Loh kenapa biku? Ini di Buddha ini, ngomongnya beliau, kecenderungannya sudah nggak Buddha Indonesia, nggak Buddha Nusantara lagi ini. Banyak wihara-wihara yang mendatangkan rupang-rupang Buddha yang dari Thailand, yang keemas-emasan. Padahal rupang Buddha asli Indonesia ini ya kayak begini ini. Dadanya kan keker ini orang Indonesia. Kalau ini kan agak beda karena suka main orang Thailand tuh ya. Ya personifikasinya kayak begitu. Itu kritik dari seorang biku yang memahami keagamaannya secara Indonesia. Nggak perlu jadi Buddha itu ikut-ikut kayak Thailand itu, karena kita punya sendiri ciri khasnya ya ini. Ya sama di Islam, nggak perlu jadi Islam itu harus pakai jubah. Saya ketika umroh sama anak saya,
Saya pakein sarung semua, saya pakai kopiah hitam gini semua di haram. Malah seneng gitu, saya dilihatin orang, ya terserah ngeliatin saya. Tapi kalau saya di rumah ya pakai jubah di rumah aja. Kadang-kadang pengen pakai jubah tapi di rumah. Di ruang publik saya nggak pernah pakai jubah karena apa? Saya orang Indonesia, saya pakai sarung. Di Saudi saya pakai sarung. Anak saya kecil, malah lucu sama orang Turki dipegangin gini. Pakai sarung apa ini? Saya melihat bahwa kondisi masyarakat kita sebenarnya ini, saya takutnya ke depan nanti ada bom waktu, di mana saya lihat bahwa penggiat-penggiat media itu sebenarnya harusnya menjadi sasaran dari kegiatan moderasi beragama. Kita lihat misalnya di konten-konten YouTube, di saat ada orang non-muslim misalnya pindah ke Islam, orang Islam pindah ke agama lain, mereka sudah menjelek-jelekkan agama-agama yang terdahulu. Dan itu dinonton oleh masyarakat awam. Kalau bagi-bagi kita yang sudah paham ini ya aman-aman saja. Olehnya itu saya menginginkan bahwa mungkin Pak Kapus bisa menjadi program prioritas bahwa penggiat-penggiat media juga tokoh-tokoh agama itu disasar dengan kegiatan seperti ini. Alhamdulillah kita bersyukur adanya beberapa tokoh yang selama ini menjelek-jelekkan agama yang sudah dicegah terdahulu ditahan. Alhamdulillah itu bisa mencegah, tapi kedepannya ini kita tidak tahu bagaimana karena itu media itu langsung berjasa dengan masyarakat kecil ini yang belum tentu kami mampu sasar juga untuk memberi pemahaman seperti ini. Hanya itu Pak Kapus, terima kasih. Bu, saya wakil dari atau utusan dari Kementerian Agama Kanwil Kota Parepare. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapus atas materi yang telah diberikan. Papa saya pernah bilang bahwa orang yang bijaksana itu adalah orang yang mengawinkan idealisme dengan realita. Dan menurut saya Pak Kapus adalah salah satu orang yang bijaksana karena selain berbicara tentang idealisme, Bapak juga telah menampilkan realita-realita yang telah terjadi di sekeliling kita. Kemudian saya juga mau sharing sedikit bahwa saya mungkin adalah salah satu orang yang paling berbahagia di Indonesia ini karena sedari kecil saya hampir tidak pernah mengenal yang namanya intoleransi. Saya kenal intoleransi itu justru pada saat saya masuk ke dunia kerja. Saya lulus dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2017. Saya baru mulai kerja, disitulah saya mulai lihat dunia yang sesungguhnya. Di situ saya juga baru mulai mengenal yang namanya intoleransi karena sekilas info di kampus kami di PDN itu sama seperti yang Bapak tampilkan tadi, rumah ibadah itu berjejer. Ketika hari Minggu kami punya jadwal, Bapak Ibu, saudara-saudara, kami punya jadwal di kampus itu sangat padat, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Tapi ketika hari Minggu yang Nasrani itu dan yang Hindu itu diberi kebebasan untuk beribadah, tidak terikat kegiatan di pagi hari. Itu adalah simple thing matter untuk saya dan untuk teman-teman saya yang tidak beragama Muslim. Karena di IPDN adalah Indonesia mini, Pak. Jadi dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote itu ada di IPDN. Jadi ketika kami diberi kebebasan seperti itu, kami merasa kami sangat dihargai, saya juga khususnya. Jadi ketika saya keluar dari kampus dan menghadapi dunia kerja yang saya katakan tadi, saya baru mengetahui dunia yang sesungguhnya itu seperti ini, dan saya baru mengenal yang namanya intoleransi. Saya menjadi orang yang lebih peka terhadap intoleransi itu. Karena dari kecil tetangga-tetangga saya tidak ada yang Kristen selain saya di tempat dimanapun saya tinggal, karena saya tinggal di Maros, saya tinggal di Makassar, tidak ada yang Kristen di sekitar saya. Kiri kanan depan belakang semua Muslim, tapi semua sayang sama kami. Ketika tidak usah lagi saya ceritakan bagaimana ketika Natal, bagaimana ketika Idul Fitri, Idul Adha, Maulid, tidak perlu lagi saya ceritakan karena saya sudah bilang tadi hidup saya enak sekali.
Saya tidak kenal intoleransi dari kecil. Lalu kita berbicara, kalau saya tidak salah lihat di jadwal, malam hari ini materinya adalah tentang implementasi. Ketika kita berbicara tentang implementasi, otomatis kita berbicara tentang semua hal yang kita lakukan. Jadi dalam keseharian kita, itu semua adalah implementasi dari apa yang kita katakan. Itu yang disebut integritas. Ini papa saya juga yang bilang, integritas itu praktisnya adalah kesesuaian antara kata dan laku. Jadi ketika kita mengimplementasikan sesuatu yang kita katakan, maka itu yang disebut berintegritas. Saya cuma mau sedikit curhat. Jujur, saya mohon sebelumnya no hard feeling ya Pak. Saya cuma bicara secara objektif saja, mencoba untuk objektif. Ketika saya melihat jadwal, jujur saya agak sedikit tergelitik. Karena besok itu hari Minggu. Besok adalah kami punya hari ibadah. Dan saya lihat jadwal dari jam 8 sampai jam 10 itu full. Saya mengerti ini mungkin sudah diatur sedemikian rupa dan tidak ada waktu lagi atau apa dan segala macam, tanpa mungkin tidak atau kelewatan mempertimbangkan bahwa ada ibadah bagi yang Kristen. Jadi ini saya sedikit curhat saja Pak. Kemudian tapi saya sudah menemukan solusi untuk saya pribadi. Besok saya rencananya insya Allah jika Tuhan berkenan saya akan bangun dan ke gereja jam 6. Jadi implementasi itu dari hal sekecil apapun yang ada di sekitar kita, tidak perlu jauh-jauh, yang di sekitar kita saja. Jadi mungkin di sini saya cuma mau mengingatkan, mungkin kita semua tahu tapi mungkin lupa bahwa implementasi itu tidak sekedar kita bilang kita harus mengimplementasikan nilai-nilai toleransi dan untuk mencapai sebuah moderasi beragama, tapi bagaimana sih betul-betul kita mengimplementasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja Pak yang Perkenalkan, nama saya Suparto, utusan dari Kementerian Agama Kabupaten Sidenden Rapang. Materinya sangat menarik sekali Pak. Kita ketahui bersama bahwa negara kita ini adalah negara yang sangat kaya, negara yang serba multi, baik agama, suku, bahasa. Itulah merupakan sebuah kekayaan yang tidak dimiliki oleh negara lain di dunia ini, hanya ada di Indonesia. Dan jika ini ditangani dengan baik, saya kira ini menjadi modal untuk kemajuan bangsa ini ke depan. Dan sebaliknya jika ini tidak kita tangani dengan baik, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi. Dan saya yakin itu tidak akan terjadi selama semua agama, semua komponen stakeholder di negara ini bersatu untuk memerangi itu. Kemudian di Nusantara ini kita ketahui bersama bahwa jauh sebelum agama masuk, leluhur kita memiliki kearifan lokal yang sangat mumpuni. Sehingga kenapa negara ini, Nusantara ini ratusan tahun yang lalu bisa eksis di dunia ini, itu karena kearifan lokal itu tadi. Semua suku berjaya pada saat itu. Kemudian kedatangan agama, baik itu Hindu, Kristen, Islam, itu memberikan kesempurnaan terhadap kearifan-kearifan lokal yang ada di Nusantara ini. Nah, sebenarnya apa yang salah? Apakah agama? Bukan. Yang salah sebenarnya adalah cara kita beragama. Kenapa leluhur kita mampu hidup berdampingan pada saat itu dengan cara
beragama yang justru memberikan atau adaptif terhadap keberadaan kearifan lokal. Kenapa kita sekarang? Kemana itu? Ini yang hilang sekarang, Pak. Itu. Kemudian muncul egosentris kita, egoisme kita. Dari ego ini lahirlah ketidakadilan, kesenjangan sosial yang berpotensi pada terjadinya tadi intoleransi. Ini sebenarnya. Jadi yang perlu kita perbaiki sekarang adalah pribadi-pribadi kita. Kalau kita mau merukunkan yang orang banyak ini, diri kita sendiri yang harus kita rukunkan. Boro-boro kita merukunkan orang banyak, waktu saja kita bisa. Waktu kita sendiri tidak bisa kita rukunkan, tidak bisa kita damaikan. Sepele kelihatan, tapi ini sangat. Kemudian, jujur Pak, di Kabupaten Sidrap, mungkin Pak Ustadz kenal di Amparita itu terlalu lempoy. Hidup lebih dari 2 agama yang berbeda. Ada Hindu, ada Muslim, kemudian ada satu lagi aliran kepercayaan disebut dengan terletak benteng itu, tapi dia mampu hidup harmoni di situ. Ada rumah adat, ada masjid. Hidup berdampingan. Itu, kalaupun ada gesekan, riak-riak kecil itu bisa kita tangani. Bisa kita tangani dengan. Kemudian praktek-praktek kehidupan sehari-hari terkait dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Contoh kecil saja itu Pak di sekolah. Kalau misalnya teman dari Muslim mengadakan Maulid Nabi, yang Hindu ikut di dalamnya. Jadi dari kecil, dari sekolah kita mulai ini toleransi. Nah, saya kira di semua daerah kita punya kearifan-kearifan lokal. Mari kita bangkitkan kearifan-kearifan lokal itu. Agama memberikan penguatan. Mungkin kalau teman-teman sekalian melihat saya berpakaian kopiah, mungkin menganggap, oh, teman kita adalah seorang Muslim. Tapi kami Pak terus terang kalau di Sidrap itu, ketika kita sudah masuk di komunitas itu, orang lain tidak bisa membedakan mana yang Muslim, mana yang Hindu. Kalau di Sidrap. Kenapa? Karena kita tidak pernah mempersoalkan terkait dengan masalah pakaian. Itu. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa lebih memberikan penguatan lagi Pak. Jadi terima kasih Pak Kapus sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir di tempat ini dan senantiasa memberikan masukan, arahan, bimbingan demi terciptanya kerukunan umat beragama di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia ini. Terima kasih Pak, itu dari kami. Saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam kerukunan. Terima kasih. Internasional kerukunan ya. Saya dilantik hari Rabu. Kamis saya beres-beres kantor. Jumat dikabarkan saya harus terbang ke Manado. Padahal saya selama pandemi tidak pernah mau terbang karena saya malas dicolok-colok. Akhirnya hidung saya tidak perawan gara-gara kemarin dicolok, harus terbang ke Manado, dan ini terbang saya yang kedua di Makassar ini. Selama pandemi saya tidak pernah terbang. Ketika saya hari kedua, hari Kamis itu dilapori PKUB punya gawe di Manado, yang saya lihat pertama kali jadwalnya, terus terang bisa ditanya di kantor. Jadwalnya pembukaan itu, jadwalnya itu hari Sabtu dan Minggu. Yang saya sorot pertama kali hari Minggu, langsung saya undur acaranya jam 1 karena mulainya jam 8.
Ini bukan karena diingetin di sini, asli ini saya. Asli. Jadi acara itu langsung saya coret. Tanya Pak Paulus. Nah, Pak Paulus itu. Saya langsung waktu itu, saya nggak marah, biasa. Teman-teman kan masih belajar. Saya juga masih belajar. Langsung saya coret, ini apa-apaan ini? Acara hari Minggu, di Manado itu teman-teman mayoritas Kristen, nggak nunggu mayoritas lah, nggak nunggu mayoritas lah, kalau lintas agama. Akhirnya saya langsung tanya teman-teman Manado, kalau dimulai jam 1 gimana? Oh Manado rata-rata jam 12 sudah selesai Pak ibadahnya. Langsung saya coret, yang asalnya jam 8 sampai dengan jam 16, saya ganti jam 13 sampai jam 21. Saya harus nambah makan dong, nggak masalah, uang bisa dicari. Lalu jam 8 sampai jam 16, snack 2 kali, makan sekali kan. Begitu saya geser, konsekuensinya saya, itulah kos kerukunan itu luar biasa. Ibu bapak tahu, lebih mahal mana kos kerukunan sama kos kerusuhan? Kalau guyonan saya lebih mahal kos kerukunan. Kalau menurut saya. Tapi ini guyonan. Kalau kos kerusuhan itu ada yang sudah berkeluarga ya. Kalau lagi gak nyapa sama pasangannya itu kan, yang satu tidur di kamar mana, yang satu tidur di kamar mana, ya udah irit. Makannya cuma di rumah. Tapi kalau lagi rukun, Bu, ayo ke mall, iya, kata ibunya. Makan Pak, ayo makan, habis makan, tuh baju bagus, iya bagus. Modal rukun, kosnya mahal juga kan, di guyonannya itu. Tapi mendingan kita kehilangan kos untuk kerukunan daripada kita kehilangan kos untuk kerusuhan. Nah, biasa dari kesalahan ini nanti teman-teman semuanya belajar kan, semuanya belajar. Itu sama dengan saya ketika diundang untuk penyelesaian GKI Yasmin. Ada yang pernah dengar GKI Yasmin enggak? Di Bogor, yang ngadakan sinode di depannya Trisakti itu. Ngundang rapat sinode untuk membahas GKI Yasmin. Ngundang rapatnya jam 11 sampai jam 14. Saya langsung protes ke pendeta. Pendeta, saya guyoni karena saya sudah akrab. Ini sama dengan nggak ngundang rapat pendeta. Berarti pendeta nggak pengen saya datang. Lu kenapa Pak On? Nah, waktunya saya sholat Jumat itu. Hari Jumat ngundang saya rapat jam 11 sampai jam 14. Berarti pendeta tidak menginginkan saya datang. Maaf Pak On, maaf. Saya nggak tahu ya, gitu kalau gitu diganti. Jam berapa yang enak? Ya, yang kalau nggak terburu-buru ya jam 14 sampai jam sore lah. 18 oke gitu. Akhirnya sama pendeta langsung diganti.